merupakan bentuk kegembiraan kita dengan datangnya hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Tapi perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwasanya Allah tidak menjadikan hari raya Idul Fitri ini kecuali dengan dua tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah agar manusia itu selalu mengisi hari rayanya dengan bertakbir kepada Allah, mengisi hari rayanya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi hari rayanya dengan memperbanyak syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala kemudahan yang Allah berikan, terkhusus selama bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita dimudahkan untuk beribadah puasa. Di bulan suci Ramadan kita dimudahkan untuk mendirikan qiyamul lail setiap malam. Di bulan suci Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu dekat dan membasahi bibir kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah engkau mencukupkan bilangannya, walitukabbirullah, dan hendaklah engkau membesarkan nama Allah, ala ma hadakum, atas segala petunjuk yang Allah berikan, wala'allakum tashkurun, agar engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Bahkan salah satu tuntunan Nabi untuk mengisi hari raya adalah memperbanyak takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan memperbanyak takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kedua dari hari raya Idul Fitri ini agar umat muslim merayakan hari raya ini penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Tapi ingat, kegembiraan yang kita dapat, kesenangan yang kita peroleh di hari raya Idul Fitri ini harus tetap dibatasi oleh batasan-batasan syariat Islam. Jangan sampai kita dengan penuh rasa kesenangan dan kegembiraan kita melupakan bagaimana berpakaian yang sesuai syariat. Jangan sampai dengan rasa kesenangan dan kegembiraan yang luar biasa kita lupa bagaimana berakhlakul karimah. Memang benar sunnahnya Rasulullah ketika hari raya itu memakai pakaian yang baru dan memakai wangi-wangian. Itu merupakan sunnahnya Rasul. Bahkan Rasulullah itu punya 3 jubah, yang mana jubah ini beliau pakai hanya di 3 hari besar umat muslim. Jubah pertama Rasulullah pakai di hari Jumat. Jubah yang kedua hanya Rasulullah pakai di hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga, jubah beliau yang beliau khususkan untuk hari raya Idul Fitri. Tapi ingat, hari raya bukan hanya permasalahan menggunakan baju-baju yang baru, kagak. Hari raya bukan permasalahan menggunakan celana-celana yang baru, tidak. Hari raya bukan permasalahan menggunakan sendal-sendal yang baru, kagak. Laisal id liman labisal jadid, balil id liman ta'atuhu tazim. Hari raya bukan perkara menggunakan baju-baju yang baru, kagak. Tapi hari raya masalahnya adalah ta'atuhu tazim, ketaatannya yang bertambah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terkhusus untuk para pemuda dan para pemudi. Siapa yang dikatakan pemuda dan pemudi? Dari umur 15 tahun sampai umur 40 tahun. Nanti
Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya tanpa menggunakan baju sehelai pun. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai menutupi lututnya, bahkan ada yang berkeringat sampai dia berenang dalam keringatnya. Tapi di saat itu ada 7 golongan yang tidak merasakan itu. 7 golongan yang Allah selamatkan dari kondisi tersebut. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda dan pemudi nasya'a fi ibadati rabbi, yang mana masa mudanya, yang mana masa mudinya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai para pemuda, para pemudi saat ini mengisi hari raya dengan menonjolkan perilaku-perilaku yang tercela. Jangan sampai hari raya Idul Fitri ini para pemuda, para pemudi melewati batas-batas syariat, bergoncengan dengan yang bukan mahram, bertemu berduaan dengan bukan yang mahram. Jikalau ada pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk kenikmatan dunia, maka merugilah dia. Dia tidak mendapatkan termasuk 7 golongan yang Allah selamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang mana ada seorang pemuda. Suatu malam pemuda ini bermimpi melihat kondisi alam barzakh. Pemuda ini bermimpi melihat bagaimana kondisi kuburan, alam kuburan saat itu. Apa yang dia lihat? Dia lihat ada sekumpulan umat muslim itu mengais-ngais sesuatu yang jatuh, mengambil-ngambil, berebut, bahkan ada sesuatu yang jatuh mereka rebut, ada sesuatu yang jatuh mereka ambil. Tapi ada satu bapak-bapak yang duduknya anteng saja, tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya sang pemuda yang mimpi ini mendatangi bapak yang duduk anteng tidak bergerak dan bertanya, "Wahai bapak, kenapa banyak sekali umat muslim seolah-olah saat ini sedang memungut sesuatu, sedang mengais sesuatu?" Apa kata bapak tersebut? Bapak itu bilang bahwasanya umat muslim yang sudah meninggal itu, mereka memungut doa-doanya umat muslim yang masih hidup, yang diberikan kepada umat muslim yang sudah meninggal. Mereka merebut pahala-pahala bacaan Al-Quran umat muslim yang masih hidup, yang diberikan kepada umat muslim yang sudah meninggal. Pemuda yang mimpi ini bertanya, "Terus kenapa bapak tidak ikut-ikut mengais, memungut pahala tersebut?" Apa kata bapak ini? "Saya tidak perlu memungut-mungut, mengais-ngais pahala yang jatuh, karena anak saya yang masih muda selalu membaca Al-Quran dan pahalanya dilimpahkan kepada kita." Kemudian sang bapak tadi menjelaskan bahwasanya anaknya adalah seorang pedagang di sebuah pasar dan menjual sesuatu. Ketika pemuda ini tersadar dari mimpinya, betul disamperi pasar yang disebut, dicari toko yang disebut sama bapak tersebut. Dia temukan seorang pemuda yang sambil menjual buah-buahan, tapi mulutnya tidak pernah berhenti bergerak. Didatangi, "Engkau sambil berjualan, tapi kenapa mulutmu bergerak?" Apa kata sang penjual tadi? "Aku sambil berjualan buah dan selalu membaca Al-Quran, dan pahala yang aku baca
aku kirimkan untuk bapakku yang sudah meninggal. Oleh karena itu, para pemuda, para pemudi yang saat ini orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, jangan kecewa. Jangan kita bersedih tidak bisa bertemu dengan orang tua kita. Jangan kita sampai iri dengan saudara-saudara kita yang masih memiliki seorang ibu. Walaupun kita tidak bisa sujud di kaki ibu kita, kita masih bisa mengirimkan doa untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk ayah kita yang telah mendahului kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh bulan suci Ramadan ini yang telah berlalu adalah bulan suci yang begitu agung, yang mana bulan suci Ramadan ini membiasakan kita untuk selalu taat kepada Allah. Bahkan bulan suci Ramadan ini membiasakan kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi sekarang bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari bulan suci Ramadan kecuali catatan amal soleh yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Saat ini kita umat muslim ini ibarat seorang pedagang. Kita ketahui bahwasanya kalau orang pedagang itu selesai dia berdagang, tentu dia akan menghitung berapa keuntungan yang ia dapat, berapa kerugian yang ia peroleh. Jikalau dia hitung dia mendapatkan keuntungan, tentu dia akan termotivasi memperbanyak apa yang dia jual dan meningkatkan kualitas yang ia jual. Jikalau dia mendapatkan kerugian, muncul dua mental. Yang satu mental pertama, dia introspeksi diri, kemudian dia perbaiki apa yang ia jual, kemudian dia meningkatkan kualitas apa yang ia jual. Mental yang kedua adalah mental kalah perang. Ketika dia selesai dengan kerugiannya, dia berhenti sampai di situ, tidak mau melanjutkannya. Begitu juga kita saat ini. Setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, saat ini kita hitung nih, berapa pahala yang kita dapat, yang diterima oleh Allah, berapa ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Bagaimana cara mengukur kalau kita tahu ibadah kita diterima apa tidak? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha, wa inna min jaza'is sayyiati as-sayyiata ba'daha. Sesungguhnya balasan suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan suatu keburukan adalah keburukan setelahnya. Maksudnya apa? Jikalau ibadah sholat kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah, maka kita akan istiqomah mendirikan sholat walaupun kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Tapi jikalau sholat kita tidak diterima oleh Allah, serajin apapun kita Ramadan, kemudian lewat Ramadan mulai, hari pertama masih konsisten, tapi agak terlambat. Hari kedua mulai sibuk dengan menerima tamu dan pura-pura lupa mendengar azan. Hari ketiga mulai sholatnya bolong-bolong. Akhirnya apa? Itu tanda-tanda sholat kita tidak diterima oleh Allah. Maka rugilah seseorang yang hanya ingat Allah di bulan suci Ramadan. Syekh Abdul Razak Al-Badar pernah berkhutbah yang begitu mengharukan.
Apa kata Syekh Abdul Badar? Wahai kalian manusia yang mengingat Ramadan, kalian memiliki Tuhan yang patut dan wajib kalian sembah, tapi kenapa engkau lupa setelah Ramadan? Wahai kalian manusia yang mengingat Ramadan, Allah telah mewajibkan engkau untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kenapa engkau lupa dan pura-pura lupa setelah Ramadan? Wahai engkau yang mengingat Ramadan, Allah telah mengharamkan kepada engkau untuk melakukan maksiat, tapi kenapa engkau lupa setelah Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, Allah telah memberikan pahala untuk orang yang membaca Al-Quran, tapi kenapa engkau pura-pura lupa setelah Ramadan? Begitu heran orang yang hanya ingat Allah di bulan suci Ramadan, celakalah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini, jikalau kita tidak konsisten dalam ibadah kita, kita termasuk orang yang merugi. Apalagi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, ditambah jamaah, kita tidak tahu tahun depan kita masih bertemu apa tidak dengan bulan suci Ramadan. Kita masih bisa sujud kagak di malam-malam suci Ramadan? Kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa mendirikan qiyamul lail di malam-malam suci Ramadan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka pantas para ulama-ulama terdahulu ketika mereka ditinggalkan bulan suci Ramadan, apa kata mereka? Kaifa la tajri lil mu'minin ala firaqi dumu wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju. Ulama-ulama terdahulu mengatakan, bagaimana seorang mukmin itu tidak menangis meneteskan air mata ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju, berapa sisa umurnya, apakah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah Idul Fitri saya pada pagi hari ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah khususnya, luruskan niat, perbaiki niat dalam mengisi hari raya Idul Fitri. Jangan sampai kesenangan kita ini melewati batas-batas syariat. Jangan sampai kesenangan ini membuat kita berpakaian seolah-olah tidak berpakaian. Jangan sampai kesenangan kita di hari raya Idul Fitri ini membuat kita lalai atas panggilan Allah dalam sholat 5 waktu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, dan hati nurani kita, kullu ulaika, dan seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada pagi hari ini kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Kita buka mata hati kita selebar mungkin. Rasakan bahwasanya saat ini Allah sedang melihat kita. Dan yakinlah apa yang kita panjatkan pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum ya Allah, warhamhum ya Allah, warhamhum kama rabbawna as-sighar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami tundukkan kepada kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tidak Tuhan yang patut kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha Bijaksana ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Hanya kepada Engkau kami sujud ya Allah.
Hanya kepada Engkau kami menyerahkan diri ini ya Allah. Hanya kepada Engkau kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa-dosa yang sengaja kami kerjakan ya Allah, ataupun dosa-dosa yang tidak sengaja kami kerjakan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, benar ya Allah, sungguh ya Allah, betul ya Allah, kami tidak sanggup untuk tinggal di neraka jahanam-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Jangan Kau masukkan kami ke dalam neraka jahanam-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab kubur ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab neraka ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Jannatun Na'im ya Allah. Masukkan kami termasuk golongan-golongan orang-orang yang betul-betul soleh ya Allah. Masukkan kami termasuk golongan-golongan yang betul-betul termasuk umatnya Kanjeng Nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari ini ya Allah, ada sebagian saudara-saudara kami yang tidak bisa bertemu dengan ibunya ya Allah, tidak bisa bertemu dengan bapaknya ya Allah, karena Engkau sudah panggil ya Allah. Karena ibunya dan bapaknya sudah tiada ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. 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 Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan umur yang berkualitas kepada orang tua kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jangan Kau persulit hidupnya ya Allah. Jangan Kau buat susah hidupnya ya Allah. Mereka sudah susah dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau saat ini kedua orang tua kami ataupun salah satu dari kedua orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan bagi kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau berikan mereka rasa sakit di dunia ini ya Allah. Mereka sudah sakit mendidik kami ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Berikan kesembuhan bagi kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesehatan bagi kedua orang tua kami ya Allah, baik kesehatan jasmani maupun rohani ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau kedua orang tua kami atau salah satu dari kedua orang tua kami sudah tiada ya Allah, jangan Kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Jangan Kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Jangan
Jangan kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Perluas kuburannya ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami kerjakan menjadi pahala bagi kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tiada Tuhan yang patut kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha mendengar ya Allah. Engkau Maha bijaksana ya Allah. Engkau Maha melihat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memiliki suami-suami ya Allah. Kami memiliki istri-istri ya Allah. Kami memiliki anak-anak ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang betul-betul mendirikan sholat ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang betul-betul hanya takut kepada Engkau ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang betul-betul hanya bersandar kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memiliki masyarakat ya Allah. Maka perbaikilah akhlak masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha bijaksana ya Allah. Kami memiliki guru-guru ya Allah. Maka perbaikilah ilmu guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Jadikanlah kami menjadi keluarga yang istiqomah dalam ketaatan-Mu ya Allah. Walaupun bulan suci Ramadan telah berlalu ya Allah. Tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Mantapkan hati kami ya Allah untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Sehingga kami lupa apa itu maksiat ya Allah. Terangi hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu ya Allah. Innaka takdir wa la nakdir ya Allah. Wa innaka ta'lam wa la na'lam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam ya Allah. Wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana ahdina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minni wa minkum wa taqabbalallah ala ta'atina wa taqabbalallah siyamana wa qiyamana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tilawatana innahu huwas sami'ul qaribun mujibud da'wa. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama-sama kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.